Kewajiban aku sebagai seorang anak aja tidak aku penuhin gitu, sebagai anak, sebagai muslimah sebagai muslimah yang benar tidak aku jalankan gitu. Jadi ya sebaik apapun kita sama orang tua kita, kalau kita tidak menutup aurat kita tuh bisa menjerumuskan orang tua kita ke neraka. Aduh, aku sedih kalau ngomong. Ini lumayan agak panjang, cuman aku persingkat kali Iya, nggak apa-apa. Jadi memang waktu itu tahun 2017, berarti tahun 2017 akhir itu, ya namanya manusia ya, pasti punya masalah, pasti dikasih Allah, cobaan tuh pasti gitu. Jadi pas akhir tahun itu aku ngerasa di fase kayaknya Allah ngasih cobaannya tuh banyak banget sih gitu. Sampai akhirnya tuh ya aku berbuat baik sama orang udah. Betul. Merasa dirinya udah ngelakuin hal yang Allah suruh udah sholat segala macam. Cuman kok dibuat gak tenang saat itu. Sampai akhirnya awal Januari 2018 itu aku ingat 3 hari berturut-turut itu mimpinya gak enak. Mimpinya gak enak. Mimpi sampai bisa yang kebangun udah nangis, udah ketakutan kayak gitu. Terus mungkin dibangunin sama Allah untuk jam-jam 3, jam 2 itu mungkin tujuan Allah untuk bikin aku sholat malam gitu kali ya. Cuman karena emang dasar anaknya gak peka, jadi ya udah tidur lagi. Sampai akhirnya ada titik di mana kayaknya pengen deh sholat istiqoroh, sholat tahajud, bangun malam, coba deh gitu. Pas udah sholat itu ngerasanya tenang banget. Jadi kegelisahan yang muncul sebelumnya itu di situ tuh enggak muncul. Ngerasa kayak kalau kita curhat sama temen, mungkin temen bisa ngomong sama orang lain. Tapi di situ tuh aku ngerasa curhatnya seplong itu, bisa sampai seterbuka itu sama Allah segala macam. Dan aku ngerasa aku ini banyak banget dosanya gitu. Saat itu aku curhat sama Allah, aku minta tolong sama Allah untuk tunjukin yang baik untuk aku tuh gimana gitu. Akhirnya besokannya aku coba scroll di Instagram itu kan suka ada di explore kajian-kajian Ustadz. Iya. Terus aku nemu tuh kajian Ustadz Adi. Di situ Ustadz Adi bilang bahwa kalau kita sebaik apapun kita sama orang tua kita, kalau kita tidak menutup aurat kita tuh bisa menjerumuskan orang tua kita ke neraka. Aduh, aku sedih kalau ngomong ini. Gak apa-apa. Oke. Jadi dari situ, dari kajian itu akhirnya ngerasa bahwa kayaknya ada yang kurang gitu ya. Iya, ada yang kurang. Jadi aku berpikir bahwa baik aja tuh gak cukup gitu. Sedangkan kewajiban aku sebagai seorang anak aja tidak aku penuhin gitu. Sebagai anak, sebagai muslimah sebagai muslimah yang benar tidak aku jalankan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya pas banget timingnya mama naik ke atas pagi-pagi. Terus aku cerita sama mama, terus mama bilang, ya udah Kak, kamu coba deh berhijab. Karena memang berhijab ini aku pengen banget dari 4 tahun yang lalu. Tapi karena satu hal lain, sinetron lagi, ada lagi tawaran segala macam dan masih duniawi banget. Jadi aku terima-terima sampai akhirnya itu terbengkalai gitu. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa pagi-pagi itu setelah aku nonton video singkat itu, aku ngerasa kayak ya udahlah ikhlasin aja. Atau maksudnya rezeki sudah ada yang ngatur gitu, nggak mungkin kemana-mana kalau emang itu rezeki kita. Jadi ya udah mah Bismillah, pakai jilbab. Dan ke kampus itu mama masih bilang, kan nanti kamu juga sampai kampus buka lagi tuh jilbab gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas sampai sana yang ya gitu aku pakai jilbab itu dan sampai sekarang pun kayak kok bisa ya. Maksudnya ada penyesalan kenapa nggak dari dulu pakai jilbabnya karena memang nggak ada yang berubah gitu.